Lanjut, pernyataan tentang asam berikut yang benar adalah H2SO4 tergolong asam diprotik lemah. Iya benar dia diprotik, tapi dia asam kuat seperti yang kita tahu gitu. Karena dia termasuk asam kuat itu, jadi salah, ada salah, kita eliminasi. Asam kuat terdisosiasi sebagian dalam air. Yang namanya asam kuat dan basa kuat, ini aku lampirin PPT ya. Asam kuat dan basa kuat adalah definisinya itu, dia itu ini nih apa, terdisosiasi sepenuhnya dalam air. Jadi derajat disosiasinya dia 100%, yaitu penuh. Jadi salah. Jadi karena dia melawan prinsip asam kuat itu sendiri gitu. Asam kuat dalam air, asam HCl terdisosiasi dalam air menghasilkan OCl minus. Ini juga salah ya, karena HCl itu dia akan menghasilkan H plus dan Cl minus. Yang menghasilkan OCl minus adalah HOCl, tapi ini jarang keluar, jadi nggak perlu dihafal. Salah intinya. Kekuatan asam ditentukan oleh jumlah mol H3O plus yang dihasilkan oleh tiap mol asam yang larut. Ini benar ya, sesuai PPT juga. Kurang rapi. Shit. Nah, di sini tuh sesuai ya. Tapi bisa juga jumlah mol H plus juga, cuman di sini kita pakai yang H3O plus. Sekarang kita lanjut ke E, kita bahas aja nggak apa. Ionisasi asam kuat menghasilkan anion OH-. Ini enggak ya, soalnya kalau misalnya asam kuat, asam, dia anionnya itu golongan 7 misalnya. Dia akan menghasilkan kation yang H plus. Kalau OH- itu baru basa gitu. Misalnya NaOH, Na plus ditambah OH minus. Bisa kita lihat bedanya gitu. Oke. Kita lanjut ke nomor 20. Reaksi H2SO4 ditambah N2H5 plus menjadi HSO4 minus, dan produknya juga berupa N2H62 plus, menghasilkan pasangan asam basa konjugasi. Dari sini sebenarnya kita bisa udah ketahuan gitu. Kita cari aja yang istilahnya sama gitu, cuma berpasangan, yaitu B, karena dia cuma beda keluar H-nya doang. Yang lainnya kan beda tuh. Bisa kita lihat. Sebenarnya kita langsung bisa jawab B, tapi kita dalamin dulu apa itu asam atau basa konjugasi. Basa konjugasi itu merupakan salah satu jenis asam atau asam basa gitu, dimana dia itu menghilangkan untuk asam dan menghilangkan proton untuk asam, ion proton H plus untuk asam, dan menambah proton atau ion untuk basa. Jadi kalau asam dia hanya hilang, berubah menjadi basa konjugasi. Kalau basa, dia nerima H menjadi asam konjugasi. Gitu. Kita lanjut ke nomor 21. Suatu asam Ha berkonsentrasi 0,5 molar memiliki persen ionisasi 4%. Maka asam tersebut memiliki konsentrasi H plus sebesar. Nah, kalau yang kita tahu ya, kita ngitung H plus tuh yang ketahuan KA-nya gitu. KA kali M kan, tinggal gitu kan. Diakalin. Tapi kalau yang diketahui asam disosiasi, persen ionisasi, kita langsung aja kaliin sama molarnya gitu. Ini udah langsung ketahuan sih jawabannya. Langsung hitung aja gitu. Kita lanjut ke nomor 22 sampai 24. Nilai pH satu larutan dapat ditentukan dengan akurat menggunakan A. Indikator asam basa. Indikator asam basa itu misalnya phenolphthalein. Contohnya itu adalah PP, MM, yang dia itu dia jadi indikator yang bagus buat titrasi, sering digunakan di titrasi gitu. Dia tuh punya trayeknya sendiri. Ada yang range-nya 0,0 nyampe 8 misalnya.
Ada yang range-nya 3 sampai 5 misalnya, dia berubah warna gitu. Ini bisa kita lihat bahwa dia itu kurang akurat karena ya dia spesifik ke track sendiri gitu. Salah. Jadi kita bahas yang lain dulu ya. Yang C itu kertas lakmus, di mana ada yang merah, ada yang biru. Yang merah itu melambangkan asam, dan biru melambangkan basa. Jadi kalau lakmus merah kita celupin ke basa, warna merahnya berubah jadi biru. Kalau ya itu udah pada tahu lah ya harusnya. Dan udah tahu juga kenapa dia kurang akurat itu. Soalnya dia cuma bisa nentuin asam atau basa. Jadi salah. Maaf. Terus D, kertas pH universal, dimana dia itu kita celupin dan warna tiap pH tuh 1 sampai 14 itu beda-beda gitu. Emang di antara yang jawaban yang salah misalnya masih akurat, tapi dia itu istilahnya cuma bisa di satu pH itu gitu. Misalnya pH 7 ya pH 7, pH 6 ya pH 6. Nggak ada pH antara 6 dan 7 gitu. Jadi kurang akurat. Terus juga ada resiko salah penilaian gitu. Resiko mata pengamat lah yang salah menerjemahkan pH-nya. Yang E, indikator pH alami, sama kayak indikator asam basa, cuma bedanya dia dari bahan-bahan alami aja, punya terikat sendiri-sendiri. Jadi ya coba jawabannya pH meter, di mana dia bisa uh, menilai secara akurat dari yang ini gitu. Jadi dia akurat dari yang ini, dari bisa 2,5 misalnya 2,6. Kita lanjut ke nomor 23. Pernyataan berikut benar kecuali asam lambung mengandung asam kuat HCl. Aku udah lampirin PPT-nya ya. Ini benar. Asam lambung mengandung HCl. Tapi kita disuruh nentuin jawaban yang salah. Salah. Jadi kita eliminasi jawabannya. Asam lambung disekresikan saat anestesia dikonsumsi. Di sini nggak ada ini ya, maksudnya nggak ada spesifikasi, itu nggak ada disebutin di PPT. Jadi kita simpan dulu gitu. Yang C, pH lambung dapat mencapai 2. Kita bisa lihat ya, pH-nya sampai 2. Berarti C itu benar, yang artinya dia dieliminasi. Astasida terdiri atas campuran aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Bisa kita lihat di sini. Dia terdiri atas aluminium hidroksida dan magnesium hidroksida. Yang artinya benar dan eliminasi. Hidroksida dari anastasida tidak terlalu larut dalam air sehingga tidak merusak saluran usus. Betul ya? Bisa kita lihat. Jadi salah, benar yang artinya dieliminasi. Sisa B karena dia tidak dispesifikasi di PPT-nya gitu. Kita lanjut ke nomor 24. Garam tersebut yang akan mengalami hidrolisis sempurna adalah, hidrolisis itu di mana dia itu ionisasinya itu enggak 100% gitu. Jadi ada campuran dari air saat dia melakukan ionisasi. Ionisasi itu hidrolisis itu hanya terjadi pada asam atau basa yang lemah. Jadi kalau misalnya asam kuat dan basa kuat, misalnya garam yang terdiri dari asam kuat dan basa kuat, kita ionisasi dalam air, dia tidak akan terhidrolisis karena dia dua-duanya kuat. Jika kita ionisasikan garam yang lemah, misalnya asam lemah atau basa kuat, atau asam kuat basa lemah, dia akan terionisasi sebagian karena ada yang bagian lemahnya terhidrolisis, yang bagian kuatnya nggak terhidrolisis gitu. Jadi kita cari yang sempurna itu yang dua-duanya lemah. Jadi kita pisahin mana yang asam mana yang basa. Oke. NH4 dan Cl. NH4 tuh basa lemah, Cl tuh
asam kuat. Salah. Aku tandain deh pakai warna. Yang kuat aku tandain merah. Nah, kalium ini KOH bisa kita lihat. Jadi dia itu basa yang kuat. Berarti dia asam kuat. Na juga basa kuat. Ini kalian tuh nggak ada pilihan lain selain hafalin. Rekomendasi aku hafalin mana yang kuat, mana yang hafalin asam kuat aja itu, asam kuat sama basa kuat. Asam kuat tuh biasanya di golongan 7. Kalau basa kuat biasanya di golongan 1 sama golongan 2 dan SO4. Nah, dan yang D, NaBr, bisa kita lihat dia itu asam kuat ya, karena termasuk ke dalam golongan 1. Sisa kita tanya deh yang lemah. Ini asam lemah, ini asam lemah juga, ini asam lemah. Nah, sisa NH4CN di mana dia itu nggak ada yang kuat. NH4 basa lemah dan CN juga asam lemah gitu. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 25 sampai 27. Yang 25 ini agak ribet ya. Bisa kita lihat di caranya yang lama. Jadi pertama, yang diketahui apa aja? Volume sama molar. Langsung aja dibikin mol. Karena rumus molar sama dengan N per V. Jadi rumus N sama dengan M kali V. Langsung aja kita tentuin mol HCl dan kita tentuin mol NH4OH sesuai ml dan sesuai volume dan molar yang udah ditentuin gitu. Ini karena kita pakai mililiter bukan liter, jadi kita tulis sebagai milimol karena ngikut satuan yang sebelumnya. Kalau kita pakai liter baru kita pakai mol, tapi kalau kita pakai mililiter kita pakai milimol. Sudah dapat ya 10 milimol sama 15 milimol. Kalau ini kita perlu yang adanya reaksi pembatas. Kita bikin MRS nya, dimana awalnya dia 10 sama 15. Nah, gimana caranya? Sorry. Reaksi pembatas dalam reaksi ini adalah HCl, karena dengan koefisien yang sama dia M-nya lebih dikit. Jadi kita kurangin semua, R-nya itu yang reaktan dikurang 10 semua, yang produk ditambah 10 semua ya. Jadi yang NH4OH ini kita punya sisa 5 milimol. Dan NH4Cl nih hasilnya 10 milimol. Dan kita dapat juga H2O 10 milimol, tapi ini nggak dipakai. Yang kita perhatiin tuh NH4OH dan NH4Cl. Mirip kan, sama-sama NH4. Bedanya ini basa, ini garam. Ini garamnya gitu, garam dari basa itu. Yang bisa kita bilang garam konjugasi. Kalau udah mainnya konjugasi, berarti materinya buffer. Kalau sisa asam atau basa lemah sama konjugatnya, kita pakai rumus buffer, dimana rumus OH-nya OH minus karena dia basa, pakai KB yang udah diketahui ya, 0,-5. Rumusnya adalah mol basa dibagi mol garam. Langsung aja dibagi gitu, karena sama-sama milimol kita coret 5/10 sama aja 1/2, yaitu 0,5. Kalau dari aku sih tambahannya, untuk 10 pangkat itu kita harus pastiin bilangan yang di 10 pangkatin itu diantara 1 sampai 10. Jadi kita nggak boleh namanya 0,7 dikali 10 pangkat 2 gitu. Kita harus ubah jadi 7 kali 10 pangkat 1 misalnya. Nggak boleh juga 70 kali 10 pangkat 1. Harus kita ubah jadi 7 kali 10 pangkat 2. Jadi kita ubah ini jadi 5 kali 10 pangkat 6.
Nah, kalau POH kita rumusnya adalah POH itu, sorry gue lupa nulis rumusnya. Jadi konsentrasi OH minus atau kalau di asam H plus minus log dari sorry salah. Ini rumus POH. Rumusnya adalah minus log dari konsentrasi OH minus. Jadi kita logaritmakan, bukan ln, beda. Kalau log itu seperti yang kita tahu basis 10, kalau ln basisnya bilangan natural. Nah, ini kita kalau untuk asam basa kita pakai log. Dimana dia jumlah OH minusnya 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi kita pakai ini, kita minus log kan. Ini saya pakai tanda kurung. Kita pisahin pakai rumus, pakai persamaan, pakai kaidah log, dimana log AB sama dengan log A tambah log B. Karena ini minus, jadi dua minus. Minus log 5 minus log 10 pangkat min 6. Minus log 5 ini kita nggak usah tentuin, kita biarin aja. Yang kita operasiin adalah minus log 10 pangkat minus 6. Nah, kalau kita pakai kaidah log lagi. Misalkan log A pangkat B, A pangkat N misalnya. Berarti N ini diturunin ke sini. Sorry, tulisan gue kurang lebih ya. Jadi N log A gitu. Jadi kita turunin pangkatnya. Jadi minus log 10 pangkat minus 6 berubah jadi minus kali dikali minus 6 dikali log 10. Log basisnya 10 ya. Jadi kalau 10 log 10 sama aja 1. Misalnya A log A gitu, 1. Sama aja, karena sama aja 10 pangkat 10, 1. 10 ke 10 tuh pangkatnya 1 gitu. Jadi kita hapus log 10 nya. Minus kali minus plus positif. Nah, jadi kita dapat POH dari buffer tadi 6 minus log 5. Tapi ini baru POH, belum pH. Jadi cara nentuin pH adalah 14 dikurangi POH yang udah kita temuin tadi, 6 minus log 5. Jadi 14 kurang 6 itu 8. Terus log 5 ini minus dikali minus positif. Jadi kita dapat 8 tambah log 5. Jawabannya E. Oke, kita jawab yang nomor 26. Kondisi yang disebut alkalosis. Nah, ini soal teori, jadi aku cuma bisa lampirin PPT. Ini kalau kita perhatiin ini mirip-mirip ini ya, mirip-mirip soal yang benar salah tadi, di mana CO2 yang dihasilkan dari pembakaran di laut bereaksi dengan H2O menghasilkan asam karbonat gitu. Bedanya kalau di darah ini kita nggak boleh terlalu asam. Tubuh kita tuh harus diseimbangkan gitu pH-nya. Jadi dia menyesuaikan dengan level CO2, menyesuaikan juga dengan level H2CO3 tadi. Jadi kalau makin banyak CO2, makin banyak H2CO3. Jadi kalau H2CO3 meningkat, otomatis kesetimbangan bergeser, di mana harus lebih banyak H3O+ yang dihasilkan supaya pH tetap stabil. Kalau misalnya H3O-nya kebanyakan, H3O+-nya kebanyakan, disebutnya asidosis. Gitu. Karena ya terlalu asam. Terus kalau CO2-nya kurang, kesetimbangannya bergeser, yang menyebabkan pH darahnya makin tinggi, yaitu alkalosis. Soalnya terlalu basa. Jadi ya kesimpulannya, kondisi yang disebut alkalosis adalah penurunan tingkat CO2 yang menyebabkan pH darah tinggi. Kita jawab C. Sebenarnya bisa ketahuan dari
pH darah tinggi ya, menyebabkan pH darah tinggi. Sehingga dia terlalu basah. Oke, kita lanjut ke nomor 27. Data laju reaksi untuk X tambah Y menuju Z. Kita nggak perlu perhatiin Z-nya, kita cuma perlu perhatiin X sama Y-nya. Mungkin beberapa udah belajar di SMA ya. Jadi kalau mau nyari order reaksi Y, kita cari yang reaksi-reaksi yang X itu sama nilainya. Satu. Bisa pakai ini juga, cuman aku prefer yang lebih dikit ya nilainya. Nih, langsung dihitung aja, nanti aku jelasin. V2 per V berapa tadi? 4 ya? Oh iya 4. Sama dengan kita nentuin order reaksi Y ya. Berarti yang X-nya dicoret karena sama nilainya tuh 20. Sama aja kayak 0,3, 0,6 pangkat order reaksi Y. Kita tentuin pangkatnya itu sebagai variabel B, nggak apa. 0,3. Nah, iya sorry, ini jangan dulu harusnya. Y2, Y4. Nah, kita masukin lainnya langsung 0,3 per 0,6. Ini masih tanda kurung pangkat. Nah, ini 0,127 sama 1,016. Nah, ini tuh kalau dihitung kurang lebih kita hitung kanan dulu deh. 0,3 bagi 0,6. Ini kita sederhanakan pangkatnya pecahannya. Jadi 1/2 pangkat B. Ini nggak tepat, cuman kita dihitungnya itu dibagi ya 1,01 bagi 0,127, kita buletin ke 1/8, dikira-kira aja gitu, harus pakai kalkulator sih emang. 1/8 dan 1/2, biar 2 jadi 8, biar 1 jadi 1 ya, pangkat berapapun 1 juga hasilnya. Tapi kalau 2 mau jadi 8 harus dipangkatkan 3, jadi pangkat B ini 3. Sebenarnya kalau mau ribet ya B sama dengan setengah log 8 ya, setengah log 1/8. Cuman mikirnya gitu aja deh, kalau 2 mau jadi 8 harus pangkatin 3 gitu. Jadi aku jelasin akar rumus ini, kenapa aku bisa gini, kenapa aku bilang harus nyari X yang sama, X reaksi 2 dan 4. Jadi rumus asli laju reaksi itu adalah koefisien laju. Koefisien laju ini bisa berapa aja gitu di ini ya, di soalnya ntar dilampirin, diketahui, atau kalau ditentuin kita cari sendiri. Dikali A dengan ordo tertentu X, dan dikali B dengan ordo Y. Nah, kalau mau nentuin ordo, kita bisa bandingkan dengan laju lain, dengan laju kecepatan lain, dengan kasus lain. Kan ini ada banyak nih tabelnya nih. Bisa kita bandingin dengan V1 dan V2, A1 dan A2, dan B1 dan B2. Pangkatnya sama aja gitu. Jadi kalau mau nentuin pangkat Y, otomatis yang ini harus kita hilangin. Yang ini harus kita hilangin nih. Kalau kita mau nentuin ini, yang ini harus kita hilangin. Caranya gimana hilanginnya? Nilainya harus sama, biar bisa dicoret. Jadi misalnya kita mau nentuin ordo X nih,
Yang Y ini kita harus cari di antara tabel-tabel tadi laju reaksi di percobaan di mana hasilnya sama. Misalnya 0,3 sama 0,3. Sorry. Biar kita bisa coret. Jadi kita sisa ini doang, kita bisa fokus di sini gitu. Jadi ini. Untuk nilai X, cari di mana B1 sama dengan B2. Untuk nilai Y, cari di mana A1 dan A2 atau sama dengan A2. Kalau misalnya ntar ada 3 berubah, misalnya C pangkat Z misalnya, kita cari yang, kalau mau nyari A, kita cari yang B sama C nya sama. Kalau mau nyari yang B, kita cari yang A dan C nya sama.